English learners, welcome back to my video. Nah, kita sekarang ketemu lagi, tapi di video kali ini kita akan membahas masih tentang prefix ya, seperti video sebelumnya. Tapi bedanya kalau video sebelumnya kan kita menjelaskan tentang prefix yang negatif. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang prefix tapi yang positif. Ada juga ya, jadi prefix itu nggak semuanya negatif. Ada juga prefix itu yang positif. Jadi kalau yang prefix itu negatif, maka akan merubah makna kan, merubah makna dari kata yang tadinya positif. Ketika ditambahkan prefix yang negatif, maka kata tersebut akan berubah jadi negatif. Nah, sedangkan yang ini nih, yang prefix positif, kata itu sudah positif, ditambahkan dengan prefix yang positif, tetap akan ada, tetap tidak berubah gitu, tetap positif. Paling ada tambahan-tambahan sedikit. Yang di prefix positif ini yang sering banget dipakai itu ada 3. Ada yang re, ada yang pro, ada juga yang over. Pasti kalian yang sama re udah nggak asing ya nggak? Iya, karena yang re ini paling banyak banget kita temuin kayak di tulisan atau bahkan di speaking pun sering. Nah, yang kita bahas yang pertama ya, yang re dulu. Re ini itu artinya mengulang kembali, melakukan lagi gitu ya, melakukan lagi apa yang hal yang sudah dilakukan kita ulang lagi gitu, dilakuin lagi. Apa yang sudah kita tulis ditulis lagi kayak gitu, oke? Nah, contohnya kayak menulis itu kan write. Ketika kita tambahkan re di depannya jadinya rewrite. Nah, itu rewrite jadi berarti menulis kembali. Jadi buat teman-teman semua yang pengen bilang menulis kembali, nggak harus bilang write again atau please write it back atau apa. Tinggal bilang aja rewrite. Oke, menulis kembali. Tapi dengan syarat ya kan, menulis kembali ini tulisannya sebelumnya udah pernah ditulis ya. Terus kita nulis kembali, bukan menulis kembali hal yang baru, tapi kita menuliskan kembali hal yang sudah dituliskan. Maksudnya seperti itu, oke? Terus selain rewrite, kita juga bisa pakai re itu buat ini, retell, menceritakan kembali. Nah, buat kalian yang belum tahu menceritakan kembali, apakah harus tell back, apakah harus tell again? Ada nih, menceritakan kembali bahasa Inggrisnya retell. Oke, retell itu menceritakan kembali. Kayak ada contoh lagi, reread atau reaction, bukan reaction, I mean react, ya kan, react, recruit, ya kan, pokoknya dan lain-lainnya, oke? Terus kita lanjut lagi nih, yang kedua ada pro, ya kan? Pro ini dilakukan sebelumnya, oke? Jadi si pro ini kalau ditambahin di depan kata, jadi kata tersebut dilakukannya tuh sebelumnya gitu ya kan? Contoh katanya kayak proaktif. Nah, proaktif ini artinya berpikir sebelum bertindak, seperti itu, oke? Jadi proaktif, berpikir sebelum, kan ada kata sebelumnya, bertindak. Sebenarnya aktif kan bertindak ya, ditambahin pro di depannya, jadi dia kayak ada berpikir dulu sebelum bertindak, kayak gitu. Jadi biar lebih hati-hati aja, oke? Nah, yang ketiga nih ada over. Nah, over ini artinya terlalu, too much gitu ya kan. Contohnya kayak over apa ya? Overact ya kan. Terus overprotective. Terus overthinking ya kan. Banyak kan. Ya, jadi kalau misalnya yang di depannya ada kata over berarti kata kerja tersebut atau kata sifat tersebut ada tambahan terlalunya, kayak tadi overprotective ya kan, berarti dia tuh terlalu protektif banget gitu jadi orang. Oke, kalau overthinking berarti orang tersebut terlalu banyak berpikir gitu, terlalunya tuh terlalu banget gitu, malah bikin capek. Jadi kita bisa bilang pakai over ya di depannya, tambahan prefix positif dengan over. Oke, overact atau overthinking atau overprotective atau over yang lainnya. Kalau yang kemarin tentang prefix negatif itu kan yang ada an sama dish, itu kan nggak semua kata ya atau root itu bisa ditambahkan dengan dish atau an, karena kan ada yang tambahan anti, ada yang tambahan ya yang lain-lainnya, oke? Karena prefix negatif kan nggak cuma an sama dish. Sedangkan yang prefix positif ini kan ada re, ada over, bisa hampir semua kata ya ditambahkan re, bisa juga ditambahkan over, oke? Juga kadang-kadang pro bisa. Jadi kalau kita mau bilang terlalu terlalu berlebihan dalam melakukan sesuatu, bisa pakai overdoing ya kan. Kalau misalnya pakai yang re, pokoknya yang kira-kira kegiatan atau apapun yang bisa diulang, kita bisa pakai re di depannya, oke? Jadi re yang sering ya, re sama over ini bisa hampir semua kata bisa ditambahkan re sama over ketika kita pengen bilang terlalu
atau kita juga pengen bilang mengulang kembali. Kayak tadi rewrite, reread, ya kan, membaca kembali kan jadi reread, menceritakan kembali jadi retell, menonton kembali jadi rewatch, ya kan, kayak gitu. Kayak over juga sama, nggak harus overthinking doang, ada kok yang lainnya. Misalnya pakai contoh over yang lain ya, selain overthinking ada juga tadi overdoing, ya kan, terus overacting, kayak berlebihan gitu loh actingnya, ya kan, dan masih banyak lagi. Oke, nah sekian penjelasan tentang prefix positif, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semua yang nonton. Oke, thank you for watching and see ya, tata. Kampung Inggris WE.